Di video kali ini, gue akan bahas strategi ampuh untuk meraih kebebasan finansial. Ini sebenarnya topik yang sangat banyak dibahas oleh para pelaku sosial media ya, sama mereka yang tepatnya belum pernah bebas finansial, tapi selalu ngomong gimana caranya bebas finansial, padahal lu sendiri aja belum bebas finansial. Ya mungkin ada yang udah bebas finansial tapi udah tua, dan menurut gue itu nggak dihitung ya. Kenapa? Bebas finansial itu bisa beli mobil apapun yang lu mau. Bebas finansial itu bisa terbang kemanapun ya. Destinasi yang lo mau. Iya, itu buat media aja. Atau kebetulan dia mau kayak begitu aja gitu. Tapi aslinya biasanya pakai private jet. Bebas finansial itu ketika kita bisa transfer ya ratusan juta sampai miliaran ke orang tua kita setiap bulan. Dan bilang bahwa orang tua kita tidak perlu bekerja lagi. Nah, itu bebas finansial. Bebas finansial itu bukan nyari diskon ya di restoran. Tapi gimana caranya kita lihat suatu menu, kita nggak peduli sama sekali harganya berapa. Kalau kalian masih bilang, oh tapi apa finansial yang baik itu adalah kita budgeting, itu masih miskin dan masih pecundang. Ya, ada, belum sampai aja levelnya kalian. Jadi nggak ada ya orang yang benar-benar kaya itu budgeting, they don't care. Uangnya itu terlalu sedikit untuk dibuang karena uang mereka terlalu banyak. Itu baru bebas finansial. Nah, step 1 untuk bisa bebas finansial itu apa? Yaitu ikuti apa yang dilakukan sama orang yang beneran kaya. Bukan pecundang yang pura-pura kaya. Terlalu kecuci otaknya sama-sama pecundang gitu, bilang oh enggak begitu kok, gue punya begini. Enggak, opininya enggak valid. Pecundang itu opininya enggak valid. Hati-hati di hidup lu itu lu dengerin omongan siapa, karena omongan orang itu yang akan merubah diri lu jadi siapa. Lu kalau misalnya di internet biasanya cuma cari video-video nggak jelas, drama-drama, ngikutin terus drama-drama, podcast nggak berguna di Indonesia, YouTube nggak berguna di Indonesia yang cuma entertainment ya, artis-artis yang cuma mau bodoh-bodohin lu, ya hidup lu akan jadi pecundang. Tapi kalau lu cari ya gimana caranya pakai YouTube untuk hal yang bermanfaat, lu nonton misalnya podcast dari orang-orang paling kaya di dunia, ya gimana sih caranya mereka itu bikin decision ya, lu cari ya misalnya di Economic Forum di Doha atau apa, itu lu akan level up ya, kemampuan lu ya, kapasitas lu akan level up. Lu harus filter ya, hanya mau dengerin orang kaya. Ini sangat strict ya, filter ini sangat strict. Jangan masukin informasi dari pecundang itu langsung lu keluarin dari otak lu. Ada kasih saran dari pecundang nih, teman lu lihat, oh dia cuma naik motor ya, udah gak usah denger. Di kripto ini orang banyak masih ketolol yang kayak otak-otak kayak lu yang bilang, oh ini scam, ini kenapa jual kripto, kenapa nggak ini, aduh males lah kalau udah bahas kripto. Lu goblok, ini industri masa depan, lu nggak mau belajar ini, lu ketinggalan. Ini sama persis kayak mobil zaman Henry Ford bikin mobil. Lu masih mau naik kuda di sana, kita udah mau bikin mobil di sini. Lu harus laser fokus di industri yang orang tahu ada potensinya. Kalau lu belum kaya, lu kagak pintar. Lu miskin karena lu goblok. Gak mau ini semua, gak usah jadi kaya, jadi pecundang aja.